Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana fi hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di kesempatan malam ini kita bisa kembali bertemu di kajian Turos online. Tak lupa salawat dan salam juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga sahabat tabiin, tabiut tabiin dan juga umatnya. Terima kasih yang sebesarnya kami aturkan kepada para peserta kajian Turos. Wabil khusus juga kepada kerabat kerja teman-teman di LDK Mutahkin yang sudah senantiasa terus-menerus ya membersamai kita semua ini di dalam kajian yang luar biasa, insya Allah bermanfaat. Karena yang namanya kajian Turos ini pastinya tentunya membahas kitab-kitab yang ini memang penuh barokah para ulama yang ini luar biasa, yang mudah-mudahan dengan kajian ini mengalir kepada kita ya barokahnya ya. Karena itulah kita awali kajian kita ini dengan membaca Ummul Quran bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa nasta'inu ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para peserta kajian Turos di kajian LDK ini, pada kesempatan yang lalu terakhir kita sudah sampai ke masalah turunnya Isa alaihissalam, juga mengenai Isra wal Mi'raj ya. Mengenai Isra wal Mi'raj itu tentunya luar biasa. Dan tentunya itu memberikan katakanlah dorongan dalam jiwa kita, sehingga jiwa kita bisa memahami, bisa betul-betul paham bahwa yang namanya Yaumul Qiyamah itu hak ya. Hari kiamat adalah kebenaran gitu ya. Nah, keimanan dalam konteks kepada hari kiamat ini tentu pengaruhnya sangat besar sekali ya, sangat besar sekali bagi umat Islam mobil khusus, karena dia akan terus membakar semangat keislamannya, semangat menjalankan ajaran Islam di dalam ranah kehidupan. Apalagi malam ini insya Allah kita akan menelaah ya paparan pendapat dan juga riwayat dari Imam Asy'ari rahimahullah mengenai surga dan neraka. Ya, Masya Allah ini adalah dua kata yang menunjukkan keadilan Allah. Dua kata yang menunjukkan Allah Maha Adil dengan adanya surga dan neraka, dengan adanya orang yang akan masuk ke surga dan orang yang akan masuk ke neraka. Ini tentunya harusnya memberi pengaruh yang besar bagi kehidupan kita. Pengaruh yang itu membuat diri kita senantiasa mawas diri. Akan kemanakah kesudahan kita nanti di yaumil akhir itu. Karena cuma ada dua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah. Al-jannatu wan nar. Surga dan neraka.
Wa na'taqidu annal jannata wan nar makhluqatani al-yaum qabla al-yaum, ya. Al-yaum qabla yaumil jaza lin nususidallah ala dzalika. Wa na'taqidu kita meyakini annal janna wan nar, surga dan neraka, makhluqatani, keduanya adalah makhluk alias diciptakan. Al-yaum, pada hari qabla yaumil jaza, sebelum hari pembalasan. Linususid dalati ala dzalika, sesuai nas yang menunjukkan hal tersebut. Nah, contohnya misalnya wa'iddat lil muttaqin, ya wa'iddat lil kafirin, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini bahwa surga disediakan untuk orang bertakwa, wa'iddat lil muttaqin. Ini Ali Imran. Lalu juga dalam Quran surat Al-Baqarah pun dinyatakan wa'iddat lil kafirin, neraka disediakan bagi orang kafir. Jadi surga dan neraka ini dalilnya mutawatir. Artinya tidak bisa diingkari oleh siapapun. Karena itu, karena dalilnya mutawatir, maka dia menjadi landasan keimanan. Maka dia menjadi keimanan kita. Kita harus mengimani secara bulat, tasdikul jazm. Kita harus mengimani surga dan neraka itu sangat bulat 100%. Tidak boleh ada keraguan 0,000 sekian pun tidak boleh ada. Mengapa? Karena dalilnya mutawatir. Terlebih mengimani surga dan neraka itu sebetulnya kalau dikaji secara rasional, nah itu berbasis pada dalil akli kebenaran Al-Quran. Segala yang dinyatakan Al-Quran. Karena Al-Quran ini sudah dibuktikan kebenarannya. Tidak ada yang sanggup membuatnya. Karena Al-Quran ini tidak ada yang sanggup bisa menandinginya. Satupun orang di dunia ini sampai hingga hari kiamat. Maka tentu informasi yang datang dari Al-Quran itu bukan informasi kaleng-kaleng, ya, bukan informasi abal-abal, tetapi informasi yang memiliki derajat keyakinan yang penuh, ya, tasdikul jazm. Dia keyakinannya sangat bulat sekali. Keyakinannya itu istilahnya itu dalilnya mutawatir. Dalil mutawatir artinya dia sangat tidak ada peluang sedikit pun diragukan dan tidak boleh diragukan. Meragukannya kufur kalau diimani. Kalau dihinakan atau misalnya menjelek-jelekan, ya itu juga masuk ke fasik. Kalau sambil diyakini, ya kafir juga. Nauzubillah min dzalik. Jadi surga neraka dalilnya adalah mutawatir. Berdasarkan Al-Quran tadi Ali Imran dan Al-Baqarah. Begitupun juga ya waqis Adam wa hawa fi iskanihima al-jannah wa ikhrajihima minha. Termasuk juga dalilnya adalah kisah Adam dan Hawa, ya, kisah Adam dan Hawa alaihimussalam. Nah, mengenai tempat tinggal dan dikeluarkan keduanya dari surga. Jadi ketika Adam dan Hawa itu dikeluarkan dari surga dan dinyatakan dalam riwayat tinggal di surga lalu dikeluarkan dari surga, itu juga menunjukkan eksisnya surga ini. Gitu. Wa hadisul Isra, termasuk juga nas yang menunjukkan keberadaan surga dan neraka adalah hadis-hadis seputar Isra, ya, Isra Mi'raj itu. Tentunya banyak, ya. Nah, ini hadis seputar Isra Mi'raj sudah kita jelaskan pada bagiannya, pada masalah Isra wal Mi'raj itu. Al-Jannah, ya, yang ini sudah ada, ya, di dalam hadis mengenai Isra dan Mi'raj. Yang kurang lebih kutipannya adalah wafiha, di dalam hadis tersebut ada redaksi udkhiltul jannata wa uritun nara.
Aku dimasukkan ke dalam surga dan aku diperlihatkan neraka. Ini riwayat Imam Al-Bukhari Muslim ya. Nah itu dalil eksistensi surga dan neraka. Wa fi hadis syafa'ah ya, wa fi hadis syafa'ati, termasuk juga disebutkan dalam hadis mengenai syafaat. Qaul Adam wahal ya, wahal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum. Jadi di dalam hadis mengenai syafaat, ini Adam alaihissalam, nah ini beliau berkata, illa khati'atu abikum, gitu ya. Ya, wahal ahrajakum minal jannati illa khati'atu ya, illa khati'atu abikum. Wahal akhrajakum minal jannah, bukankah yang mengeluarkan kalian dari surga ya, illa khati'ah, adalah karena kesalahan abikum, bapak kalian ini. Di hadis mengenai syafaat yang ketika itu manusia bolak-balik mencari siapa yang bisa membebaskannya dari kengerian yaumul mahsyar, masa penantian ya, masa penantian pengadilan di akhirat. Nah itu siapa yang sanggup? Yang pertama didatangi adalah Nabi Adam. Lalu Nabi Adam tidak sanggup memberikan syafaat. Nah, beliau menyampaikan seperti tadi. Yang ini menunjukkan surga itu ada gitu. Nah, selanjutnya Ibn Filah di dalam kitab tersebut, juga dalam kitab Itmam ya, Itmam Tiro ya, itu juga didetailkan mengenai neraka di dalamnya seperti apa. Imam Asy'uti melanjutkan, wa na'taqidu annal jannata fis samai. Kita meyakini surga ya, surga itu ada di langit. Kita meyakini surga itu ada di langit, wakila fil ardi. Pendapat lain menyebut surga itu ada di bumi. Ya. Wakila bil waqfi haitsu la yu'limuhullah ya. Haitsu la yu'limuhu illallah. Pendapat lain menyebut jadi wa na'taqidu anal jannah fis samai. Nah, kita meyakini surga ada di langit. Wakila, pendapat lain menyebutkan fil ardi, surga itu ada di bumi. Wakila, pendapat ada juga ulama ya di sini, wakil ada juga ulama yang berpendapat bil waqfi, yang tidak membahas lebih lanjut ya. Haitsu la yu'limuhu, karena tiada yang mengetahui illallah, kecuali hanya Allah. Jadi terbagi 3 pendapat bicara soal surga ini ya. Yang pertama surga ada di langit, yang kedua surga ada di bumi, yang ketiga surga itu tidak dibahas lebih lanjut gitu ya. Jadi bil waqfi, jadi tidak dibahas lebih lanjut gitu. Diserahkan di mana-dimananya kepada Allah. Lalu sebetulnya yang mana dari 3 pendapat ini? Walladzi ya, walladzi ikhtaratuhu wal mafhum min siyaqil Qur'an wal hadis. Ka qaulihi ta'ala fi kisah Adam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul nahbitu minha jami'a. Ya. Qul nahbitu minha jami'an. Nah, pendapat yang terpilih ya, pendapat yang dipilih ini adalah makna tersirat ya, mafhum. Jadi ikhtartu huwal mafhum. Jadi yang terpilih adalah, yang dipilih oleh Imam Asy'uti adalah pendapat mafhum, atau pendapat yang dipilih adalah makna tersirat. Min syakil Quran wal hadis, yang diambil dari redaksi Al-Quran dan Al-Hadis. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fi qissati Adam, mengenai kisah Adam alaihissalam. Allah berfirman, kul nahbitu, kami katakan turunlah kalian ya, minha, dari surga, jami'an, semuanya. Nah, karena ada redaksi kul nahbitu minha jami'an ini, maka mafhumnya bisa dipahami bahwa ketika diturunkan artinya tempat asalnya di surga, tempat asalnya di atas gitu, di langit.
Kalau turun tentu dari langit. Gitu maksudnya. Nah, ini berdasarkan mafhum hadis ini, maka surga ini dipilih oleh Imam Asy'uti rahimahullah bahwa surga ini ada di langit. Jadi beliau mentarjih dari 3 pendapat tadi bahwa surga itu menurut mafhum dari dalil dari Al-Quran dan hadis. Nah, ini ternyata ya, beliau berpendapat dari mafhum tadi surga itu di atas, yaitu surga atau di langit ya. Jadi pendapat pertama yang dipilih. Wafis sahih di dalam wafis sahih hadisun. Di dalam kitab sahih disebutkan ada sebuah hadis ya. Fas'aluhul firdausa. Di dalam sebuah riwayat, ini dalam sebuah riwayat ya, atau sebuah kitab, di dalam kitab sahih, ini adalah riwayat Imam Al-Bukhari ya. Fas'aluhu, maka mintalah kepada Allah, fas'aluhul firdausa, surga firdaus. Fa'innahu, karena surga firdaus ini ausatul jannati, adalah tengahnya surga, wa'alal jannati, dan yang paling tinggi. Urahu fauqahu arsur rahman. Aku pernah diperlihatkan di atas firdaus itu adalah singgasana yang maha pemurah. Ya, singgasana Allah, ars Allah. Minhu, di mana darinya tafajjaru anharul jannah, mengalir sungai-sungai surga. Wa fi sahih Muslim, di dalam kitab sahih Muslim terdapat sebuah hadis. Arwahus syuhada'i, arwah para syuhada, ya, orang-orang yang syahid di jalan Allah. Fi hawasilit tuyubin khudrin, berada di rongga burung hijau yang terbang, ya. Tashrahu, yang terbang, fil jannati, di surga, haitsu saat semaunya. Ini dalam kitab sahih ini, dalam kitab sahih Muslim ada sebuah hadis, arwah para syuhada itu berada di rongga burung hijau yang terbang di surga semaunya. Summa ta'wi ila qonadila mu'allaqatun bil arsy, kemudian bernaung di lentera yang tergantung di arsy. Ini hadis riwayat Muslim, juga Ibnu Majah. Indah sekali ya, Masya Allah. Jadi kita jangan lihat film ya. Film itu orang terbang, hayalan semua. Nanti yang nyata itu nanti di surga, ya, nyata di surga. Para syuhada ini, Masya Allah, mereka akan dibawa oleh burung-burung yang indah, burung-burung yang hijau, terbang. Mereka bisa terbang kemana kemari. Termasuk juga mereka bernaung di lentera yang tergantung di atas. Ini kita tidak memiliki maklumat mengenai hal ini. Makanya kita tidak bisa membayangkan. Namun dari dalil ini kita bisa merasakan betapa bahagianya. Iwan Filah, kalau misalnya kita naik ke gunung, lalu di puncak gunung tersebut, apa yang kita rasakan? Ya, pasti kita merasa bangga, kita merasa takjub sekali, kita merasa bahagia kan, bisa di atas gunung seperti itu. Coba, ini surga. Kita semua nanti di atas surga. Amin. Nah, selanjutnya, wa akhraja Abu Nuaim fi tarikh Asfahan. Ini ada Abu Nuaim meriwayatkan dalam kitab Tarikh Asfahan. Min tarikin, ya, Ubaid, dari jalur Ubaid, an Mujahid, dari Mujahid, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, marfu'an, secara marfu'. Nah, dalam hadis tersebut disampaikan kepada kita, inna jahannama, sesungguhnya neraka jahanam, mukhitatun bidunya, diliputi oleh dunia. Wa inal jannata, ya, wa inal jannata min waraiha, dan surga ada di belakangnya. Falidha kana siratu, karena itu jembatan sirat, ala jahannama tariqan, ya, terletak di atas neraka,
dan menjadi jalan ilal jannah, menuju surga. Jadi dalam tarikh Asfahan ini dari jalur Ubaid, dari Mujahid, dari Ibnu Umar secara marfu, jadi neraka jahanam diliputi oleh dunia dan surga ada di belakangnya. Karena itu jembatan Sirat posisinya di atas neraka dan menjadi jalan menuju surga. Hanya saja ini kalau kita perhatikan ulama yang lain, semisal Ibnu Rajab rahimahullah menilai hadisnya ini gharib munkar ya. Karena ini hadis memang untuk menjelaskan pendapat yang kedua tadi itu ya, pendapat yang kedua ya, bahwa yang namanya surga ada di bumi. Nah, sedangkan yang dipilih oleh Imam As-Suyuti berdasarkan riwayat yang kuat itu tadi ada di langit surga itu. Ini hanya tambahan informasi bagi kita saja, tambahan maklumat saja. Baik Iman Filah, itu tadi mengenai surga. Mengenai surga, Masya Allah ya, di surga itu tidak ada yang tua. Di surga itu semuanya dalam kondisi yang optimal. Tidak akan menangis, tidak akan bersedih. Luar biasa, Masya Allah. Kalau tadi kita bicara soal surga, berbicara soal kenikmatan yang luar biasa, maka kita harus bersiap. Sekarang kita akan berbicara soal neraka. Ya, summa na'udzubillah, na'udzubillah. An-nar ya adalah neraka. Dan di sini Imam As-Suyuti menyampaikan kepada kita qala mu'allif rahimahullah. Beliau menyampaikan wa naqifu anin nar ay naqulu fiha bil waqfi ay mahallaha ya mahalliha haitsu la yu'limuhu illallah. Wa naqifu anin nar, mengenai neraka kami tidak menjelaskan lebih lanjut, kata beliau ya. Jadi beliau tidak menjelaskan lebih lanjut. Ay naqulu fiha bil waqfi, jadi tidak dijelaskan, jadi dihentikan pembahasan mengenai neraka ini. Jadi kami tidak menjelaskan lebih lanjut, alias kami menghentikan pembahasan mengenai neraka ini. Ay mahaliha haitsu la yu'limuhu Allahu ya. Ay mahaliha haitsu la yu'limuhu illallah. Gitu ya. Artinya posisi atau tempat dari neraka ini tiada yang tahu kecuali hanya Allah ya. Falam yusbit indi hadisun atamiduhu fi dzalika. Imam As-Suyuti menyampaikan, saya tidak mendapati riwayat hadis yang bisa dipercaya, yang bisa dijadikan pegangan mengenai posisi neraka ini. Ini kekuatan riwayat yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti. Masya Allah. Jadi tidak usah dibahas lebih lanjut di mana posisinya, karena tidak ada riwayat hadis yang bisa dijadikan pegangan. Tidak ada riwayat hadis terpercaya yang bisa dijadikan pegangan. Wakila, tapi memang sebagian ulama ada yang berpendapat. Ini sebagai wawasan saja ya, sebagai wawasan saja. Karena pendapat Imam As-Suyuti yang awal, yang pertama. Wakila, ada ulama yang berpendapat. Tahtal ordi, katanya neraka ada di bawah bumi, katanya. Lima rawa Ibnu Abdul Bar wa dha'afahu min hadis Abdullah ibn Amr marfu'an. Jadi neraka ada di bumi, katanya. Dan neraka ada di bawah bumi berdasarkan riwayat Ibnu Abdul Bar, yang beliau sendiri mendoifkan hadis ini, yaitu hadis dari Abdullah bin Amr. Nah, di dalam hadis tersebut disampaikan layar kabul bahro, tidak ada yang mengarungi laut, illa ghazin, kecuali orang yang berperang, au hajun, yang berhaji, au mu'tamirun, atau yang berumrah. Fa'ina tahtal bahri naran, sungguhnya di bawah laut terdapat neraka. Ini riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi. Ini sebagai wawasan gitu ya.
Ada yang berlandaskan pada dalil ini. Namun dalil ini tadi menurut Ibnu Abdul Bar sudah dilemahkan, didoifkan. Warawa anhu aidan, diriwayatkan pula dari Abdullah bin Amr secara mauqufan, ya, secara mauquf. Artinya ini memang bukan hadis, ya, ya sejenis asar. La yatawaddo bima'il bahri lianahu tabaqa jahannam. Jangan wudu dengan air laut, ya, karena air laut adalah tangga atau lapisan luar neraka. Ini riwayat mauquf Abdullah bin Amr. Wa fi Su'ab, ya, wa fi Su'abil Iman lil Baihaqi, di dalam kitab Su'abul Iman karya Imam lil Baihaqi, ya, karya Imam al Baihaqi, an Wahab ibni Munabbih, dari Wahab bin Munabbih, disampaikan hadisnya yang isinya, ya, hadis ini juga sama, masih terkategori sebagaimana sebelumnya, ya, tidak bisa dijadikan dalil bagi akidah. Namun ini menunjukkan ada neraka saja, mengerikannya neraka saja. Tapi posisi ini tidak bisa dijadikan pegangan, ya, kata Imam Asy'uti tadi itu. Idza qamatil qiyamah, ketika kiamat terjadi, amara bil falaki, maka Allah memerintahkan pada cakrawala, fayuk safu an sakor, maka terkuaklah, maka muncullah, terlihatlah neraka sakor. Wahwa gitauha, ya, wahwa gitauha, yang mana langit semula menjadi tutupnya. Fatakhruju minhu narun, lalu keluar api, gitu ya, keluar api. Faidha wassolati, yang ketika sampai pada ilal bahri, ketika sampai kepada laut, al mutbaqa, dari seluruh lautan, ya, di mana lautan ini sebagai batas, ya, neraka. Ala syafir jahannam, ya. Nah, wawa bahrul buhur, maka dia bisa mengeringkan laut, ya, mengeringkan laut. Nasyafathu asyra min tarful ain, jadi bisa mengeringkan laut secepat kedipan mata. Wahwa hajizun, jadi laut ini menjadi pembatas baina jahannam, di antara jahannam, wal ardin, dan juga 7 lapis bumi, wa ardin sab'ai. Faida nasyifat fil ardin, ketika mengering, ya, ketika mengering, di sini, maka laut menyala pada 7 bumi tadi. Faida nafishat fil ardin as-sab'i, fatada'uha hamzatan wahidatan. Ketika mengering, maka laut menyala pada 7 bumi, meninggalkan menjadi onggokan bara api, saking panasnya. Wakila, ada juga pendapat, kalau tadi pendapat yang kedua itu bawah bumi, ya, di dasar apa di sini, wakilah ya ala wajhil ard, katanya ada ulama yang berpendapat neraka ini berada di permukaan bumi. Lima rawaan Wahab aidan, ya, berdasarkan riwayat dari Wahab bin Munabbih juga sama, ya. Nah, di sini di dalam riwayat tersebut tentunya ini dhaif, ya, kurang kuat riwayatnya. Qala, nah di sini disampaikan asyrafa Dzulqarnain. Jadi Dzulqarnain mengamati ala jabalin, mengamati Jabalil Qaf, ya, mengamati gunung Qaf. Fara'a tahtahu jabalan sigharan, lalu terlihat di bawahnya ada gunung lain yang lebih kecil.
Ila an qala, sampai beliau ini berkata, ya Qaf, akhbirni an uzmatihillah. Wahai gunung, ya, wahai gunung Qaf, coba beritahukan aku mengenai keagungan Allah. Faqala, gunung ini menjawab, ya, inna sya'na rabbina, sungguhnya urusan Rob, ya, Rob kami, la azim, ya, sungguh besar. Wa in warai ardan, di belakangku ada bumi, masyirata khamsami'ah, di belakangku berjarak 500 tahun terdapat sebuah bumi, khamsami'ah am, ya. Wa in warai ardan masyirah khamsami'ah am. Jadi di belakangku sejarak 500 tahun terdapat sebuah bumi. Fi khamsati mi'ah am min jabal. Ya. Katanya di sini. Di mana pada jarak 50 tahun, nah gitu ya. Min jabal saljin. Ada gunung bersalju. Yahtumu ba'duha ba'dun. Yang mana pegunungan salju tersebut satu sama lain ini senantiasa runtuh, senantiasa longsor. Walaulah ya, jika bukan karena pegunungan es itu, ya, lah tarokots min hari jahannam, ya, lah tarokots, ya, lah taroktu min hari jahannam. Jadi kalau tidak ada gunung es itu, maka aku ya bisa terbakar karena panasnya neraka jahanam. Jadi di sini menceritakan bahwa fungsi gunung-gunung es itu untuk mendinginkan neraka jahanam, ya. Jadi sekali lagi ini hanya wawasannya saja dari beberapa riwayat. Warawal Haris an Abi Usamah fi musnadihi. Ada Al Haris ini meriwayatkan, Haris bin Abi Usamah meriwayatkan dalam Musnad Al Haris an Abdullah ibnu Salamah, dari Abdullah bin Salamah qala, ya, yang disampaikan al jannatu fi sama wan nari fil ardi. Surga ada di langit dan neraka ada di bumi. Wakila mahaluha fi sama. Neraka itu ada di langit juga katanya. Pendapat yang lain. Nah, wa alam, ya, kita tidak tahu. Kata Imam Asy'ari tadi juga oleh beliau bahwa wa nakifu aninar ay naqulu fiha bil waqfi ay mahalwa ay sula yu'limu illallah, kata beliau gitu. Jadi mengenai neraka ini kita tidak menjelaskan lebih lanjut, tiada yang tahu posisinya kecuali hanya Allah. Nah, kenapa beliau tidak mau berpegang pada satu riwayat atau apa mengenai posisinya? Karena beliau meneliti falam yusbit indi hadisun atamiduhu fi dzalika. Jadi beliau tidak mendapati ada riwayat hadis terpercaya yang bisa dijadikan pegangan mengenai lokasi posisi neraka ini, ya. Nah, itu penjelasan dari Imam Asy'uti tadi itu. Nah, Iwan Filah itu, ya, penjelasan dari Imam Asy'uti. Nah, terakhir Iwan Filah disampaikan di sini. Nah, ini dari Syekh Aid Al-Qarni, ya, mengenai surga dan neraka. Ya, ada ungkapan hikmah yang menarik dari beliau. Yang beliau menyampaikan al-firaq, ya, al-firaqu laisa safar. Perpisahan itu bukanlah karena perjalanan yang jauh. Wala firaq, ya, wala firaqul hub, atau karena ditinggalkan orang yang tercinta. Hatal maut laisa firaqan. Bahkan kematian juga bukan suatu perpisahan. Sanajtami' fil akhirah, karena nanti kita akan ketemu lagi di akhirat. Al-firaqu, perpisahan yang sebenarnya, wa an yakuna ahaduna fil jannah, yaitu ketika salah seorang di antara kita di surga, wal akhar finnar, sedangkan yang lain di neraka. Subhanallah, nauzubillah min dzalik. Jadi pemisah yang hakiki ini dalam konteks Syekh Aid Al-Qarni tadi itu yang sangat indah sekali kata-katanya adalah surga dan neraka. Jadi surga dan neraka ini adalah
istilahnya itu pemisah yang hakiki. Ya mudah-mudahan Allah memasukkan kita semua ke surganya dan menjauhkan dari api nerakanya. Barangkali itu yang bisa Fakir sampaikan mengenai surga dan neraka ini.